Hai semua. Kita berjumpa lagi dengan kisahnya Letnan Imam dalam judul Dia Bukan Milikku di bab ke-18. Campur tangan Dr. Ricky. Tolong klik tombol subscribe dan loncengnya agar tak ketinggalan video baru lainnya. Terima kasih. Selamat menyimak. Beberapa kali mencoba menghubungi nomor Utami tapi tidak diangkat, bahkan direject. Pesan tak satu pun dibalas meski centang biru. Utami kok marahnya lama sekali ya? Kayaknya kesalahanku gak seberapa tapi kok dia marahnya sampai berhari-hari gini ya. Malam ini gak tahu Utami dinas malam atau tidak, ditanya gak ada jawaban sama sekali. Aku memaksakan diri ke kosannya. Ketika masuk gerbang kosannya, aku melihat mobilnya di parkiran, lega. Toh. Pintu terbuka. Utami hanya menggunakan kaos tanpa lengan dengan celana pendek di atas lutut dengan peluh di dahi dan belahan dadanya. Aku meneguk saliva dalam-dalam. Tunggu. Utami menutup pintu lagi, aku menunggu di teras. Belum pernah aku melihatnya begitu seksi, badannya yang mungil itu terlihat sangat indah. Tak lama pintu dibuka lagi, Utami keluar dengan pakaian yang lebih sopan. Selamat malam dokter cantik. Ucapku semanis mungkin. Maaf, gak terima sumbangan. Hah? Aku boleh masuk? Enggak, di sini aja, aku lagi aerobik. Di dalam berantakan. Aku manggut-manggut setuju. Mau minum apa? Tanyanya. Gak, sudah hilang hausnya lihat kamu, ucapku sambil memandangnya dalam-dalam. Ih, apaan sih? Jangan mesum, nanti kena grebek loh. Ya sudah kita keluar aja yuk, jalan-jalan ke Rungkut. Aku lagi aerobik, belum selesai malah ada tamu lagi. Aku garuk-garuk rambut yang tak gatal. Jadi gimana dong? Tunggu aku selesai aerobik, mandi sama dandan. Berapa lama? 2 hari lah. Utami masuk lagi ke dalam dan mengunci pintunya. Ini kira-kira masih marah apa enggak ya? Tak lama terdengar suara musik bertambah kencang, mungkin ini suara musik aerobik. Tapi tadi sebelum aku datang, gak dengar suara musik sama sekali tapi dia sudah berkeringat gitu, cantik sekali. Aku senyum-senyum sendiri. Lama juga ternyata, jadi ragu-ragu. Apa ia aerobik selama ini, musiknya gak habis-habis. Lebih dari setengah jam aku menunggu, akhirnya Utami keluar dengan balutan dress lengan panjang dan panjang selutut, rambutnya diikat sebagian dan sisanya dibuat bergelombang, dipadu tas kecil dan sepatu kets putih. Sangat sempurna, lipstik warna nude sangat kontras dengan wajahnya. Mataku memindainya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Utami menepuk lembut tanganku, membuatku sedikit kaget. Selamat malam Dokter Utami, suara keras arah dari belakang membuatku langsung menoleh ke sumber suara. Seorang pria membawa buket bunga dan kotak kecil ke arah kami. Seperti aku pernah melihatnya, tapi di mana, siapa ya, lupa. Selamat malam, Utami menjawab canggung. Pria itu memberikan bunga dan kotak hadiahnya pada Utami. Utami menerimanya lalu menunduk. Jadi begini tutorial memberikan bunga pada wanita yang sopan bro. Bukan bikin heboh di UGD malam-malam. Kasihan Dokter Utami dipanggil sama pimpinan, pria itu berkata sambil menaikkan dagu. Anda siapa? Apa maksudnya memberikan bunga itu? Suaraku meninggi. Sudahlah, pergi kalian semua. Jangan buat keributan di sini. Utami menutup kuping. Bunga dan kotak pemberian pria itu dilempar ke sofa di dalam kosannya. Kita selesaikan di bawah. Suaraku penuh penekanan pada pria itu. Jangan. Utami menarik tanganku. Terima kasih bunganya, Dok. Jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, silahkan meninggalkan tempat ini. Aku melirik Utami, dia seperti takut pada pria itu. Baik, sampai jumpa besok. Pria itu melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah Utami lalu menuruni tangga. Siapa dia? Tanyaku, Utami melepas genggaman tangan di lenganku. Maaf hari ini tak bisa pergi. Utami masuk ke dalam kosannya lagi lalu menutup pintu. Dengan sigap aku menahan pintu yang akan tertutup dengan sepatu. Minggir, aku lagi gak mau diganggu, teriaknya. Jelaskan siapa dia, pintaku sambil tetap menahan pintu menggunakan sepatu. Dia gak penting untuk kamu kenal, puas. Utami membuka pintu lebih lebar. Aku melongok ke arah balkon, pria itu berjalan ke arah mobilnya. Aku segera mengejarnya ke bawah. Sial, sampai di parkiran mobilnya sudah keluar gerbang. Aku bertanya pada penjaga gerbang, Pak, siapa yang barusan keluar? Dari arah tangga, Utami berlari mengejarku. Oke Pak, terima kasih. Aku menarik Utami ke dalam mobil dengan kasar lalu masuk ke pintu kemudi.
Utami membuang wajahnya ke arah jendela. Dia rekan kerjamu? Berani sekali dia mengirim bunga di depanku. Utami masih diam tak menoleh sedikit pun. Kenapa diterima bunganya? Seharusnya kamu gak usah terima bunga dari orang selain aku, suaraku pelan dan menekan di akhir kata. Hening, tak ada satu kata pun keluar dari mulut Utami. Utami sayang, tolong maafkan aku. Aku menggenggam tangan kanannya. Tolong jangan buat masalah ini semakin besar. Masalah Lita jangan diungkit lagi, aku gak ada apa-apa sama dia. Aku gak mau ada orang lain di antara kita, siapapun dia. Utami menutup mulutnya dengan tangan kiri yang menopang di jendela mobil. Aku memegang dagunya dan mengarahkannya padaku, apa yang ada di hatimu? Coba cerita sama aku, suaraku melembut. Aku lagi bad mood, lagi pengen sendiri. Hanya itu yang diucapkan Utami, lalu membuang muka lagi ke jendela. Sampai kapan? Aku gak bisa terus-terusan didiemin. Aku juga gak terima kalau kamu menerima bingkisan dari pria lain, padahal aku jelas-jelas di depan kamu tadi. Aku rasa semua dokter atau perawat di UGD sudah tahu hubungan kita. Kenapa dia berani sekali? Aku mengetuk-ngetuk setir mobil. Aku boleh turun. Wajah Utami menghadapku, netranya menembus ruang hatiku. Kalau kamu marah, silahkan diungkapkan, aku terima. Tapi tolong jangan diemin aku lama-lama. Tiba-tiba handphoneku berdering, sebuah panggilan video masuk, dari Lita. Aku memberikan ponselku ke Utami. Angkat, katakan semua yang ada di hatimu padanya. Utami menerima panggilan itu, hai Mbak Dokter, sapa Lita sangat ceria. Aku sudah sembuh. Sekarang, aku sudah di kosan. Video dari kamera Lita memindai seluruh sudut ruangan dalam kosannya. Baguslah kalau begitu, jaga makanmu. Jangan sampai sakit lagi. Siap dokter? Lita memberi hormat ke arah Utami, yang diberi hormat sedikit senyum. Mbak dokter lagi sama Pak Imam ya? Aku baru dapat kiriman dari ibu, uang pensiun ibu dah keluar nih. Jadi aku pengen ngundang Mbak dokter sama Pak Imam makan-makan, mau ya? Tenang aja, aku yang bayar. Aku mengambil ponsel dari tangan Utami, mau traktir di mana? Boleh milih restorannya gak? Tanyaku, aku dan Utami dalam satu frame saat ini. Gak boleh, jangan di restoran. Di pinggir jalan aja, pecel lele. Tega banget minta traktir ke anak kos. Utami langsung tertawa mendengar perkataan Lita barusan, aku tersenyum melihat Utami tertawa lepas. Tuh kan udah di dalam mobil, kesini aja ya jemput aku. Nanti kita makan di angkringan dekat kampus, murah meriah, nasinya banyak, lauknya enak-enak. Gak nyesel deh makan di sana. Oke, Utami memberi jempolnya ke arah Lita. Saya tunggu ya Pak Imam, Mbak Dokter. Lita memutuskan panggilan. Kui kita berangkat, kita damaikan kedua orang ini.